Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Marlina dari SDIT Tazkiyah Insani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka. Dan ini adalah guru-guru hebat saya yang membimbing dan mendampingi dalam pendidikan guru penggerak, yaitu yang pertama Ibu Eti Dewi Sartika MPD, fasilitator PGP kelas 0994 dari Jawa Barat. Kemudian guru hebat yang kedua yaitu Ibu Sumarni SPD, pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai seorang pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang kedua yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Jawaban pada pertanyaan pemantik yang pertama yaitu guru mempunyai peran dalam menuntun siswa. Dengan demikian, guru juga harus mempelajari tentang sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, serta mengetahui bagaimana pengelolaan emosi dengan kesadaran diri, manajemen diri, dan bisa menstimulus keterampilan siswa dalam berelasi serta berempati dan simpati, yaitu termasuk kesadaran sosial dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian selain itu juga guru di dalam menjadi pemimpin pembelajaran tentunya harus bisa mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa, sehingga akan menciptakan karakter siswa yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan yang positif pada diri siswa yang tidak hanya dalam aspek namun dalam aspek afektif dan psikomotor serta spiritualnya. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional merupakan upaya dalam membentuk karakter siswa yang menitik beratkan pada nilai-nilai budi pekerti yang dapat diimplementasikan siswa untuk bisa memiliki kesadaran diri yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian pembelajaran sosial emosional tentunya diimplementasikan melalui kolaborasi dengan seluruh sivitas akademik di lingkungan sekolah. Hal tersebut merupakan upaya bagian dari nilai-nilai sebagai guru penggerak untuk bisa melakukan penyebaran pemahaman budaya positif dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional agar bisa mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, efektif, serta menyenangkan di seluruh lingkungan sekolah. Pembelajaran sosial emosional juga dapat diimplementasikan dan tercapai melalui guru penggerak yang bisa berkolaborasi dengan sekolah agar bisa memiliki pandangan visi yang sama dengan sekolah untuk bisa sejalan dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa melalui pembentukan karakter yang meningkatkan budi pekerti siswa. Kemudian, pembelajaran sosial emosional ini sangat erat sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana sama-sama memiliki tujuan untuk bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beraneka ragam di kelas, mulai dari profil siswa dan juga minat belajar siswa. Pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya saling berkaitan yang mempunyai tujuan yang sama untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa yang sesuai dengan karakter profil dari pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu ini adalah pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional ini tidak perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga hanya fokus pada penyampaian materi dan menuntun siswa untuk memahami materi saja. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional bisa diintegrasikan dalam proses pembelajaran yang akan menambah pengetahuan siswa bagaimana memiliki kompetensi sosial emosional yang lebih baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan praktik kesadaran penuh, yaitu mindfulness dengan teknik stop, kemudian dengan apa yang diucapkan dan lihat apa yang dilakukan.
Kemudian, hal mendasar yang ketiga yaitu menerapkan 4 indikator dari pembelajaran sosial emosional, yaitu pengajaran eksplisit, mengintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas, kemudian menciptakan iklim kelas dan sekolah, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan juga ketenaga pendidikan. Selanjutnya yaitu nomor 3, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah yaitu bagi murid dan juga bagi rekan sejawat adalah yang pertama bagi murid-murid yaitu memberikan pengajaran yang eksplisit KSE dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan KSE dalam proses pembelajaran dan praktik mengajar guru melalui kurikulum akademik seperti tersirat dalam kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir dalam modul ajar ataupun rencana pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan juga budaya positif yang dilakukan oleh guru kepada rekan guru dan juga guru kepada siswanya. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat yaitu yang pertama dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan ketenaga pendidikan dengan bertahap menjadi teladan kepada guru dan juga ketenaga pendidikan di sekolah. Yang kedua, belajar berbagi melalui diseminasi pemahaman kompetensi sosial dan emosional dan juga berkolaborasi untuk mengimplementasikan KSE dalam proses pembelajaran serta mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam pelaksanaan belajar mengajar dan interaksi di lingkungan sekolah. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.